Sehingga sudah berapa tahun amal itu dilakukannya, tiba-tiba pada hari ini batal para jemaah. Kenapa? Karena amal itu seperti pohon juga para jemaah, yang setiap hari diserang oleh hama, berbagai macam jenis hama. Hama apa saja yang bisa menyerang daripada amal kita? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terus memberikan berbagai macam rahmat dan nikmat dalam kehidupan kita. Di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan. Yang dengan terkumpulnya nikmat itu semua, alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini, kita hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan satu kewajiban, yaitu melaksanakan salat Jumu'ah. Salawat dan salam selalu kita doakan kepada Allah, semoga terus dicurahkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Abi Imam Syekh yang kami muliakan, guru-guru kami, para alim ulama, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, khatib berwasiat kepada kita semua para jamaah dan kepada khatib sendiri untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan berbagai macam perintah yang dibebankan oleh Allah kepada kita, dan menjauhi berbagai macam larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada intinya para jamaah, nilai seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pada tingkat ketakwaannya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita para jemaah, agar kita kalaupun nanti menghembuskan nafas terakhir, jangan sampai menghembuskan nafas terakhir atau kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dalam keadaan bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan memperbaiki ibadah, amal pekerjaan kita sehari-hari yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Rasulullah mengibaratkan dunia ini para jamaah sebagai kebun. Sedangkan kita orang-orang yang hidup ini adalah para petani yang sedang bercocok tanam di kebun ini. Nanti panennya bukan di saat kita menanam, artinya bukan di dunia, tapi panennya adalah akhirat, di hari akhirat. Maka tanaman yang kita tanam pada hari ini sangat mempengaruhi apa yang akan kita panen kelak para jemaah. Sebagai petani para jemaah yang menanam tanaman, mengharapkan panen yang baik pada akhirnya, dia tidak hanya menanam, tapi butuh hal-hal yang perlu diperhatikan. Mungkin di antaranya dia harus memperhatikan bibit harus sesuai dengan tanah.
kemudian pengairan, air yang baik, pemupukan, pembersihan, sampai dengan pemberian pestisida terhadap tanaman yang dia tanam agar jangan digerogoti oleh hama sehingga dapat berbuah dan dipanen di kelak harinya para jemaah. Begitu juga para jemaah, kita di saat di dunia ini yang sedang beramal perlu memperhatikan beberapa hal agar tanaman amal yang kita tanam sekarang ini dapat kita panen di akhirat kelak di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lais Samarkandi mengutip sebuah pernyataan beberapa orang ahlul hikmah. Beliau mengatakan, qala ba'dul hukamak, sebahagian ahli hikmah berkata, yahtajul amalu ila arba'ati asya hatta yaslima. Suatu amal yang dilakukan oleh seorang muslim butuh kepada 4 faktor pendukung sehingga amal itu selamat. Selamat daripada hama yang menggerogotinya, selamat daripada kekeringan, selamat daripada berbagai macam yang dapat menyerang tanaman amal tersebut sehingga tidak bisa berbuah dan tidak bisa dipanen. Awaluha al-ilmu qabla badaihi. Yang pertama sekali yang paling dibutuhkan oleh sebuah amal para jemaah, kata sebahagian ahli hikmah itu, adalah ilmu sebelum memulai suatu amal. Maka di saat kita ingin melakukan satu amal, apapun yang akan kita lakukan, kita harus terlebih dahulu memahami, mengerti betul-betul amal yang akan kita lakukan tersebut. Apalagi amal itu adalah berupa ibadah mahdah yang sudah punya ketentuan tetap yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh para jemaah, ibadah mahdah seperti salat. Salat yang kita kerjakan sehari semalam ini sudah punya ketentuan tetap. Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi salat yang kita lakukan sekarang ini para jamaah terikat dengan salat yang dilakukan oleh Rasulullah dahulu kala. Siapa yang melihat langsung salat Rasulullah? Tentu para sahabatnya. Kemudian siapa yang melihat para sahabat? Itu tentu murid-muridnya yang disebut dengan tabi'in. Siapa yang melihat mereka? Tentu murid-murid mereka lagi yang disebut dengan tabi'in. Siapa yang melihat mereka? Adalah murid-murid mereka, turun-temurun murid-murid mereka sampai kepada kita sekarang ini. Maka para jamaah, salat yang kita lakukan ini harus dipastikan punya tarikah yang jelas yang sampai membawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita melakukannya dengan berguru kepada orang yang juga berguru hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana al-amalu bighairi ilmin kana ma yufsiduhu aksara mimma yuslih. Disebutkan apabila amal yang dilakukan oleh seorang hamba tidak didasari oleh ilmu pengetahuan, niscaya keburukan, kerusakan yang ditimbulkan oleh amal tersebut lebih banyak daripada daripada kebaikan yang ditimbulkan dalam amal tersebut. Maka dengan sendirinya amal yang dilakukan tanpa ilmu pengetahuan hanya akan membawa kerusakan, bukan membawa kepada kebaikan. Kerusakan di dunia dan kerugian di akhirat, karena di saat kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah agar diberikan pahala amal, Allah tidak memberikan karena amal yang kita kerjakan mardud, bukan makbul, ditolak oleh Allah, tidak diterima. Wasani, yang kedua para jemaah, an-niyatu fi mabda'ihi. Faktor yang kedua yang dibutuhkan oleh amal agar selamat
yaitu niat. Di mana niat itu diletakkan? Fi mabda'ihi, pada permulaan amal. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amal yang dilakukan itu tergantung dengan niatnya. Dan nilai daripada sebuah amal itu, balasan terhadap amal itu pun sangat dipengaruhi oleh niat. Lihat pada hari ini para jemaah, kita datang ke masjid yang mulia ini. Ada yang sudah dari jam 11 datang ke masjid. Ada yang baru datang. Datang ke dalam masjid setelah melakukan salat sunat tahiyat masjid 2 rakaat, lalu duduk di masjid, mendengarkan khatib berkhutbah, menunggu dilakukannya pelaksanaan salat Jumu'ah. Ada yang duduk dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Ada yang duduk tidak teringat niat tersebut. Duk mentong legop nyan gepreh tengku ge kamat. Geduk mentong hana genit i'tikaf. Sama-sama duduk di dalam masjid, tapi nilai dan bentuk daripada duduknya itu berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk dengan niat i'tikaf, dia duduknya itu adalah ibadah dan akan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang duduk dengan tanpa niat i'tikaf, maka duduknya itu bukan ibadah dan tidak akan mendapatkan balasan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas para jemaah bahwa niat sangat mempengaruhi dari amal seseorang. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min a'malin yatasawwaru bi surati a'malid dunya." Betapa banyak kata Rasulullah amal-amal yang bentuknya terlihat seperti amal dunia, tapi fatasiru a'malal akhirah, tiba-tiba dia berubah menjadi amal akhirat. Kenapa para jemaah? Bihusnin niyah, sebab pelakunya mempunyai niat yang baik di dalam melakukan itu. Wa kam min a'malin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah. Sementara banyak juga amal kata Rasulullah yang berbentuk amal akhirat, tapi fatasiru a'malad dunya, berubah dia menjadi amal dunia, tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bisu'in niyah, karena jahat niat pelakunya para jemaah. Maka penting para jemaah, setiap melakukan satu amal, niatkan amal itu adalah lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan membuat amal kita nanti selamat sampai di akhirat. Yang kedua, wasalis, dan yang ketiga para jemaah, as-sabru fi wastihi. Yang membuat amal kita selamat nanti, yang ketiga adalah sabar. Di mana letak sabar itu? Fi wastihi, di saat kita sedang melakukan amal. Amal adalah perintah Allah. Mengerjakan perintah Allah itu butuh kesabaran. Amal yang merupakan menjauhi larangan Allah juga butuh kesabaran. Sebagai contoh para jemaah, kita contohkan salat yang tadi kita contohkan. Salat apabila kita tidak melakukan dengan sabar, sehingga kita lakukan tergesa-gesa, sehingga tidak ada pengendalian, baik pengendalian fisik, tangan tidak bisa kita kendalikan, kaki tidak bisa kendalikan, sehingga tangan dan kaki bergerak seenaknya saja tanpa ada aturan yang mengaturnya. Maka dalam mazhab Syafi'i, banyak bergerak yang berturut-turut minimal 3 kali dapat membatalkan salat para jemaah. Gara-gara hana sabah lam sembahyang, hana sabah haid tak kendalikan anggota tubuh, ka batu sembahyang tu.
yaitu karena sudah banyak bergerak. Begitu juga tidak mampu mengendalikan, tidak sabar, tidak mampu mengendalikan hati. Katanya dah sembayang, ino ilah musjid tubuh tu, tapi pikiran tu hati idih pasai, atau pikiran hati idih kantu, atau pikiran hati idih bak warung kopi para jemaah. Apa makna salat yang kita lakukan? Apa kata-kata yang kita lakukan kepada Allah itu jujur? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah itu kata-kata yang jujur atau sebuah kemunafikan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pastikan di dalam melakukan amal harus ada kesabaran. Sabar mengendalikan anggota tubuh kita, juga sabar mengendalikan hati. Hatta tuaddiha ala sukun wa tumakninah. Sehingga apabila kita mampu sabar dalam melakukan ibadah apapun, amal apapun, kita akan dapat melakukannya dengan penuh ketenangan dan kedamaian para jemaah. Yang terakhir, yang keempat, yang harus ada dalam sebuah amal sehingga amal itu selamat, bisa kita panen di akhirat kelak, adalah al-ikhlasu inda firaghihi, yaitu ikhlas setelah selesai melakukan amal. Banyak orang-orang yang melakukan amal dengan benar, dengan dasar ilmu pengetahuan, dan punya niat yang baik karena Allah Ta'ala, dan dia lakukan dengan penuh kehati-hatian, kewaspadaan, kesabaran, tapi dia tidak mampu mengendalikan dirinya setelah beramal, sehingga sudah berapa tahun amal itu dilakukannya, tiba-tiba pada hari ini batal para jemaah. Kenapa? Karena amal itu seperti pohon juga para jemaah, yang setiap hari diserang oleh hama, berbagai macam jenis hama. Hama apa saja yang bisa menyerang daripada amal kita? Bisa berupa hama riya, galak pegah, galak pelumah bago. Asai puput amai, bunai ngigop tanya. Bisa berupa sum'ah, hama sum'ah, galak pu dengar bago. Monyo hana tak pu cerita bago nak dengar ligop yang angguk-angguknya hana mengati. Leuh tamu terkah ke masjid limang boh semen. Kalau dia ajak buat kedai kopi kedai dia pegah tu nak merumpah tungku panitia mun nak kujuk terkah limang boh semen. Dia cerita. Munyo hana ada cerita hana mengati dah. Ataupun hama ujub, merasa bangga, merasa tentang tanyalah yang naruh dalam pegot masjidnya. Walain panena padi tegait ijuk yang teribe juk. Untung na dro kujuk le bagah ke le masjid. Lah mati tu lagi yang tentang ujub. Ataupun hama takabur, bahasa katanya sombong. Kita sombong, kita angkuh dengan amal kita. Kita menganggap orang lain tidak punya harga karena mereka tidak mau beramal. Maka hati-hati para jemaah, sering kita merasa bangga dengan amal, merasa orang lain yang tidak datang ke masjid, yang hana ijak masjid ia semayang Jumaat, hana yum tentang tigutanya yang mulia di sisi Allah. Ketahuilah bahwa mereka yang penuh dengan maksiat tapi merasa kecil dengan kemaksiatannya lebih berharga di sisi Allah daripada kita yang penuh dengan ibadah tapi merasa sombong dengan ibadahnya para jemaah. Bukankah iblis para jemaah diusir oleh Allah Ta'ala karena merasa sombong dengan kehebatannya, karena dia sudah menjadi gurunya para malaikat, karena dia tercipta dari bahan baku yang lebih baik menurut dia daripada manusia para jemaah. Maka untuk menghilangkan hama ini, untuk mengantisipasi hama ini, perlu pestisida yang terbaik. Satu pestisida saja semua hama bisa terbunuh. Apa itu? Al-ikhlas, yaitu ikhlas para jemaah. Berikhlas tu, berbutoi-butoi lagi takun. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan 7 petala langit dan bumi. Berbutoi-butoi lagi nyan tak pubut. Apa makna ikhlas? Makna dari ikhlas ini banyak sekali diterjemahkan oleh para ulama. Di antara makna ikhlas yaitu menurut sebahagian ulama adalah sama pada diri kita antara pujian dan celaan.
I puja tu pih lagenyo, dicela tu pih lagenyo. Hana perbedaan bagi kitanya. Maka orang yang sudah tidak menjadi besar dengan pujian dan tidak akan jatuh dengan celaan, orang itulah yang ikhlas dalam setiap amalnya. Atau sebahagian ulama yang lain nepegah bahwa ikhlasnya adalah la yubali maqalatan nas. Hana le tu perumun haba urang. I pegah punya pegah itanya but tetap but rod. Punya pegah gede. Hana perle dengar haba urang. Monyo hana perle perumun ke urang, hana perle pelumah. Hana perle pudengar, hana perle merasa dro hebat, hana merasa dro sombong. Maka itulah ikhlas yang sangat dibutuhkan inda firaghihi, ketika selesainya kita melakukan amal. Sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Urang leh ke pula pakai ke semprot sampai pajat, sampai ke panen aku. Semprot tapi nengi urang pula pade. Pon ni semprot ke song ni le. Nyai semprot kiong, nyai semprot nak god boh ne, sampai ke raikoh mentang semprot. Nyan menan le katanya. Artinya selamanya sampai meninggal harus ikhlas. Apabila ini mampu kita lakukan para jemaah dalam beramal, kita punya pengetahuan yang baik terhadap amal tersebut, niat yang benar karena Allah Ta'ala, lalu kita lakukan dengan kesabaran, kemudian kita rawat amal itu dengan keikhlasan, insya Allah kelak di saat kita datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan memperoleh nilai yang baik dari amalan tersebut. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا ومن نصر الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة